Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di hari Minggu pagi yang luar biasa ini dalam anugerah dan kasih Tuhan yang terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dan berjumpa kembali dalam kasih-Nya yang luar biasa dalam ibadah secara online ini. Aku berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara kekasih, persiapkan hatimu, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Khalik langit, bumi dan seluruh isinya. Tuhan Yesus Juru Selamat bagi semua orang yang percaya. Dalam anugerah pimpinan Roh Kudus-Mu, Engkau sudah menjaga kami seusbuh lamanya. Engkau sudah melindungi kami. Engkau telah menopang kehidupan kami. Engkau telah memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan terima kasih untuk hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari dalam minggu pertama bulan Juli ini, Bapa Surgawi, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Dan biarlah kami terus mendapat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat dari kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami, jemaat Tuhan maupun pemirsa yang mendengar atau melihat akan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Mari Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang luar biasa ini, saya rindu berbicara tentang satu topik yang seringkali terjadi dalam kehidupan kami, yaitu tentang dalih atau berdalih. Pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 14, Injil Lukas pasalnya yang ke-14. Saya akan baca bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang terambil dari ayat 15 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat, Tuan.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Saudara, ini hal yang sangat menyedihkan. Sekali lagi kalimat terakhir berkata, tidak ada seorang dari undanganku yang menikmati jamuanku. Saudara, Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan duduk bersama-sama dengan dia. Aku akan makan dengan dia." Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita jumpai
berbagai macam dalih untuk menerima undangan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Walau di sisi lain kita juga sadar bahwa tanpa Tuhan dan tanpa keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh seperti khotbah saya pada minggu yang lalu tentang kita ini adalah tunas-tunas liar, woman sekan lan pala, tunas liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun, di mana kita nggak bisa bermegah sebab akar itulah yang menopang kita. Tuhan berkata, kalau cabang yang asli tidak disayangkan, ditebang, supaya kamu yang cabang-cabang liar itu dicangkokkan. Kita tidak perlu bermegah hati. Tapi hari ini firman Tuhan datang berbicara dari sisi yang berbeda. Sudah dikasih undangan, sudah datang, kita sudah tertulis di dalam undangan. Tetapi saudara, banyak belagu, banyak bikin alasan, banyak dalih. Alasan ini, alasan itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, kita menyadari bahwa tanpa pokok itu, di dalam terjemahan Amplified Bible sudah dikatakan so be subject to God. Artinya apa saudara? Yesus Allah itu adalah pokok kehidupan kita. Kita mesti sadar, tanpa keterlibatan Allah dalam kehidupan kita, maka kita gak bisa buat apa-apa. Namun, acap kali kita temui begitu banyak orang suka buat alasan, suka berdalih, bikin alasan macam-macam. Mengapa saudara-saudara semua itu terjadi? Kenapa sampai manusia suka berdalih? Kenapa sampai manusia suka banyak bikin alasan? Saya punya pandangan berikut ini. Ada beberapa hal yang saya cermati. Di bagian yang pertama, karena kesibukan. Karena kesibukan. Di dalam bacaan kita tadi kita jumpai, saudara, yang pertama dia bilang begini, bahwa minta maaf karena aku telah membeli ladang, ayat 18, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Aku baru beli 5 pasang lembu, aku harus pergi mencobanya. Aku baru kawin, aku nggak bisa hadir, dan sebagainya. Saudara, ini semua berbicara dalam kategori kesibukan. Seringkali kesibukan membuat kita terlalu banyak alasan untuk menolak undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kesibukan sendiri tidak salah. Misalnya saya kutip firman Tuhan, cari uang, mengatur usaha, itu nggak salah, tidak salah, karena ada dalam firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 19 berkata, dengan peluh engkau akan mencari makananmu. Jadi kesibukan dalam berusaha itu nggak salah. Seperti orang yang pertama tadi, dia bilang, aku baru beli sebidang tanah, sebidang lahan, dan aku harus menggarapnya. I'm so sorry, maaf aku nggak bisa datang. Saudaraku yang kekasih, kesibukan untuk cari uang, kesibukan untuk mengatur usaha, itu semua nggak salah, saudara. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 bagian B berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oke, saudara? Jadi alasan untuk mencari nafkah itu tidak salah. Sekali lagi saya tekankan, alasan untuk mencari nafkah itu tidak salah. Karena banyak juga saudara, para pengkhotbah menitik beratkan bagian ini dan menyalahkan. Lalu mau makan apa saudara-saudaraku? Oke? Sebab di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 6, sini ada satu jaminan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi nggak salah, saudaraku. Halo, shalom. Jadi nggak salah. Nggak salah kalau kita sibuk cari uang. Nggak salah kalau kita sibuk mengatur usaha. Nggak salah kalau kita menjadi pekerja keras dan punya kekayaan. Nggak salah. Sebab kan tadi sudah dikatakan 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10 bagian B, jika seorang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Jadi nggak salah kan?
Namun yang menjadi salah adalah kesibukan ini menyita dan merampas seluruh energinya, ya, seluruh waktu dihabiskan untuk hal duniawi ini. Seluruh waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah. Seluruh waktunya dihabiskan untuk cari duit. Seluruh waktunya dihabiskan untuk cari keuntungan. Ini yang salah. Sebab mengapa, saudaraku? Itu saya mau katakan ini karena Tuhan terlalu sayang sama kita. Tuhan bilang begini. Tetapi, nah ini bagi orang-orang yang seluruh hidupnya untuk mencari nafkah, seluruh hidupnya untuk berusaha. Tuhan bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, sibuk nggak salah, cari nafkah nggak salah, cari duit nggak salah. Amin saudara. Tetapi menjadi salah apabila seluruh energi, fokus, perhatian kita seluruhnya ditumpahkan ke bagian tersebut tanpa memprioritaskan Tuhan yang memiliki semuanya, segala sumber di dalam kehidupan kita, tanpa memprioritaskan. Makanya Tuhan berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah lain artinya sesuatu yang kita berhalakan. Ilah lain artinya sesuatu yang menjadi fokus bagi kita. Saudara, saya pergunakan satu kata tentang okultisme, ilmu yang mempelajari tentang kuasa kegelapan. Sedangkan okult itu sendiri yaitu kuasa gelap. What is the occult? Apa itu occult? Occult artinya secara harfiah yaitu pergeseran fokus. Apa itu occult? Occult artinya pergeseran fokus. Ketika Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya Tuhan mau kita menomorsatukan Tuhan. Why? Mengapa kita harus menomorsatukan Tuhan? Sebab Tuhan adalah sumber di atas segala sumber. Sumber kehidupan kita, sumber nyawa kita, sumber nafas kita, sumber perlindungan kita, sumber kesehatan kita, sumber rezeki kita, sumber berkat kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Makanya dia bilang, cari kerajaan Allah. Dengan kata lain, cari aku dengan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Jadi menjadi salah adalah apabila seluruh perhatianmu, seluruh fokusmu engkau pergunakan hanya untuk mencari nafkah, kekayaan, dan mengatur usaha dan sebagainya. Jangan salah tanggap. Saya katakan sekali lagi bahwa yang engkau lakukan itu tidak salah, namun akan menjadi salah kalau engkau membuat itu menjadi prioritas dalam hidupmu dan Tuhan diabaikan. Sebab Tuhan berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah lain berarti semua itu menjadi fokus dan bagian terpenting utama dalam kehidupanmu, dan Tuhan di nomor sekian. Kita berkata di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini warning saudara, ini warning. Jadi saudara, dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah. Belum berakhir sampai di situ. Ya, banyak kerajaan Allah yang palsu mulai berseliweran di zaman akhir ini. Dengan segala macam doktrin, dengan segala macam apa yang mereka tampilkan. Tetapi di sini ditekankan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
kebenarannya. Saudara masih ingat khotbah saya tentang kebenaran? Yang satu-satunya benar atau adil ialah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Ia datang untuk membenarkan orang-orang yang datang dan percaya kepadanya. Bagian yang kedua, mengapa menjadi salah? Karena merasa diri benar dan saleh. Lalu bikin banyak alasan, berdalih. Bahaya yang paling besar adalah merasa diri benar dan saleh. Tidak pernah merasa bersalah adalah suatu kebodohan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayatnya yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin, saudara. Jadi kita kebanyakan orang merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar. Ya. Kalau dialek dari bahasa Ambon bilang ini, dorang rasa diri paling benar, paling betul, rasa diri paling pintar, padahal ada nau-nau. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena merasa diri paling benar, terlalu pintar, sehingga semua nasihat, bahkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang didengar pun merasa, itu mah biasa saja. Nah, inilah satu kekeliruan. Bagian yang ketiga, kebalikannya. Mengapa begitu banyak orang bikin alasan dan suka berdalih? Karena merasa diri terlalu berdosa. Kebalikannya. Betul, di dalam kebenaran firman Tuhan, dosa membuat manusia takut menghadap Tuhan. Seperti minggu kemarin yang sudah saya sampaikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Karena dosa, karena pemberontakan, maka membuat manusia itu takut datang kepada Tuhan, takut berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka telah melanggar kebenaran firman, mereka telah melanggar perintah Tuhan, mereka menjadi ketakutan sehingga Tuhan harus tanya, "Hei manusia, di manakah engkau?" Sebab mengapa Tuhan harus bertanya begitu? Bukan karena Tuhan tidak tahu mereka ada di mana, tetapi Tuhan mau mencelikkan mata manusia itu bahwa mereka ternyata sudah dihimpit oleh perasaan takut sehingga mereka bersembunyi. Lalu setelah dipanggil keluar, kami nggak berani, kami udah telanjang. Padahal dari awal juga telanjang, cuma nggak malu. Kenapa? Karena mereka masih hidup dalam kebenaran. Haleluya, amin, saudara. Sampai di sini saya percaya bahwa saudara paham. Ingat, dosa tidak akan berbuat baik kepada manusia. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi alasan atau dalih sehingga manusia begitu banyak bikin banyak dalih. Yang berikutnya itu merasa diri nggak mampu atau minder. Ya, kita lihat beberapa contoh. Misalnya Musa waktu dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa bilang begini, Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Who am I? Saya ini siapa? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir." Minder. Padahal kalau lihat di rentetan sejarah, Musa itu adalah kebanggaan Firaun sebelum dia lari ke Midian. Oke, saudara, semua pembangunan yang spektakuler di Mesir pada waktu itu adalah buah karya tangan Musa. Sekarang Tuhan perintahkan Musa untuk kembali ke Firaun. Musa udah merasa minder.
udah merasa nggak mampu. Seringkali karena kondisi, karena keadaan, karena tekanan, membuat kita seperti Musa, merasa minder, merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup. Ini yang membuat manusia bikin banyak alasan. Bagaimana dengan Yeremia? Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 6 ayatnya yang Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Berarti saudara, saya cuma mau berkata demikian, bahwa kalau Tuhan sudah mengundang kita, bahwa kalau Tuhan sudah memanggil kita, ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan lagi pandai bikin alasan atau berdalih. Dengan adanya peristiwa COVID-19 ini atau pandemi corona ini, mari tolong please, kalau kita masih stay at home dan belum bisa sepenuhnya beribadah secara normal di gereja seperti sedia kala, secara offline di gereja, nyanyi, bisa worship, bisa praising, bisa lompat-lompat, bisa clap your hand, bisa segala-galanya, bisa berglossolalia, bisa apa saja. Pendeta bisa khotbah dengan suara nyaring tanpa halangan masker dan sebagainya. Duduk bisa berdempetan, bisa berjabat tangan, bergandengan tangan dalam kasih dan segala-segalanya, saudara. Tetapi bukan berarti alasan karena virus ini lalu merasa diri mulai tidak mampu. Enggak. Sebab mengapa? Sebagaimana Musa rasa minder. Sebagaimana Yeremia rasa minder, rasa nggak mampu. Tuhan, aku ini siapa? Dengar baik. Kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya, kalau Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, kalau Tuhan izinkan virus ini terjadi untuk kita stay at home dan kita harus melatih kesabaran dari hari ke hari di rumah kita masing-masing, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan pasti akan membuat kita mampu melakukan perkara yang besar. Mazmur 108 ayat 14 berkata demikian, dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, apa saudara? Kita bisa melakukan sesuatu yang spektakuler. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 118 ayat 8 berkata demikian, lebih baik berlindung pada Allah daripada percaya kepada manusia. Halo saudara, amin. Lebih baik berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia. Sebab Yesus sudah lunas membayar kita dengan harga yang sangat mahal melalui kematiannya di kayu salib. Jadi mau perlu ragukan apa tentang Yesus? Nyawa Dia berikan, hidup Dia berikan. Makanya Dia berkata kepada perempuan di sumur itu, I am the living water. Aku adalah air kehidupan. Kamu nimba air di sini, kamu minum, kamu akan tetap haus. Tetapi kamu minum air kehidupan daripadaku, maka apa? Kamu akan dipuaskan. Dan saudara perlu ketahui, yang minder, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa wanita Samaria yang mengambil air di siang bolong? Kenapa di siang bolong dia pergi mengambil air? Karena dia malu. Dia takut dicemooh oleh orang banyak. Saudaraku, karena dia tuh sudah kawin berkali-kali.
Artinya orang bilang bukan perempuan bagus-bagus, udah banyak aibnya, udah banyak dosanya. Tapi hari ini saudara perlu catat, Yesus tidak datang mencari orang benar dan orang suci. Shalom. Yesus datang mencari orang yang berdosa dan menyelamatkan mereka jika mereka menerima undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Si wanita Samaria di sumur jam 12 siang bolong, panas terik. Karena pada jam itu tidak ada orang yang mungkin ambil air karena terlalu panasnya. Mungkin waktu dia mau pergi mengambil air, dia mengintip dulu ada orang enggak. Yudan mah, ada orang. Kalau nggak ada orang baru dia cepat-cepat pergi mengambil air, cepat-cepat pulang, takut dicemoohan orang. Inilah rasa minder yang paling luar biasa. Karena memang perbuatannya. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Saya pengkhotbah juga saya berbuat dosa. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ketika kita datang memohon kasih karunia itu. Katakan amin saudara. Sebab anak domba Allah telah mati kayu salib dan darahnya tertumpah untuk menghapus, menyucikan kita daripada dosa, pemberontakan dan pelanggaran kita. Kalimat terakhir di Kalvari dia berkata tetelestai. Sudah selesai. Artinya Samson, aku sudah selesai melunasi semua utang piutangmu. Dalam artinya semua kebecatan, semua pemberontakan, semua dosa sudah kulunasi dengan darahku. Hari ini menjadi engkau orang yang dibenarkan. Jangan perlu minder, jangan perlu rasa tidak mampu. Aku yang akan memampukan kamu. Katakan amin saudara. Wanita Samaria itu menerima undangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu minum dari air kehidupan, drink from the living water. Apa yang terjadi? Banyak orang tidak tahu siapa wanita Samaria itu. Kemudian dia dijuluki sebagai seorang rasul wanita, namanya Potini. Rasul Potini menjadi salah satu rasul yang perlu diapresiasi, yang disejajarkan dengan rasul-rasul yang lain. Dan Rasul Potini adalah perempuan yang begitu berani di dalam menghadapi kekejaman Romawi pada waktu itu. Sejarahnya sangat luar biasa. Dan dia menjadi satu-satunya rasul wanita yang mengabarkan Injil dengan penuh keberanian. Saudara-saudara kasih, ini bisa terjadi karena dia telah berhasil minum dari air kehidupan. Rasa takut, rasa tidak mampu, rasa minder disingkirkan dari kehidupannya. Sebab Tuhan akan memampukan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam tekanan secara spiritual, dalam tekanan secara jasmani, kita stay at home. Belum bisa normal-normal. Mau new normal, mau normal terbatas, mau normal apapun saudara, saya tetap bilang tidak normal. Bayangin. Kenapa saya bilang tidak normal? Ibadah pakai pendaftaran. Gila, Mak. Inilah protokol yang memang juga perlu ditaati. Tapi di sini saya garis bawahi. New normal. Apa ya new normal? Nggak normal. Nyanyi pakai masker. Bagaimana orang nyanyi pakai masker? Bagaimana bisa nyanyi, memuji, praising God with the masker? Bagaimana bisa bebas? Ibadah didaftar. Anak-anak nggak boleh. Orang lanjut usia emas nggak boleh. Lalu disarankan ibadah di rumah. Yang hanya boleh ibadah yang kelihatannya gagah-gagah. Banyak juga tuh yang kau itu yang gagah-gagah gara-gara virus. Gak ketahuan, gak ada gejalanya. Jadi apa yang normal? Banyak juga tuh orang yang sudah lanjut usia kena virus tapi sembuh. Hei, artinya apa saya mau bilang?
Napas hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan bilang pulang, mau berapapun usiamu, pulang saudara. Get out saudaraku. From the world. Amin saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kekasih, jemaat yang kucintai, pemirsa sekalian, berbicara tentang new normal, saya lebih mau menekankan tentang insight ke dalam. Kita harus punya kehidupannya new normal. New normal artinya kita dibaharui menjadi ciptaan baru. Dan normal artinya tidak perlu overacting, normal-normal saja. Artinya kamulah garam dunia. Jikalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan selain dibuang dan diinjak orang? Kamulah terang dunia. Tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian supaya menerangi semua orang di rumah itu. Dan kemudian dikatakan ayat 16, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin saudara. Biarlah terangmu bercahaya melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat itu dan memuliakan Bapa di surga. Ini yang disebut new normal. Haleluya, haleluya. Sebab itu pada pagi hari yang luar biasa ini, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari orang percaya, jangan lagi berdalih. Tidak perlu lagi berdalih, bikin banyak alasan. Hello, Tuhan telah mengundang kita. Tuhan telah mengundang setiap orang. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang. Come on, come on, come on, come on. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Come on, come on. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa saja itu? Semuanya akan ditambahkan padamu. Saudara tahu saya nggak ada kerjaan yang lain. Saya pengkhotbah, dan saya pengkhotbah bukan pengkhotbah yang pasang tarif. Ngapain? Bagi dalam situasi pandemik ini, saya punya gereja. Gereja saya tidak ada satupun di kota. Semua gereja saya itu di pedalaman. Orang-orang yang termarginalkan, dengan memiliki standar ekonomi yang tidak sampai ke menengah, bahkan di bawah lower. Berapa kolektor mingguan? Berapa penerimaan mingguan? Bisa dihitung. Saudara boleh cek, cross check semua pelayanan saya di pedalaman. Saya cuma mau berkata no profit. Bahkan pengeluaran lebih besar. Tapi hari ini aku cuma mau berkata buat saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Saya kemarin, saya di messenger oleh seorang anak saya yang sudah cukup lama, bertahun-tahun tidak pernah ada kontak. Karena anakku ini telah pindah ke Seattle, Amerika, dan bekerja di sana. Bisanya kemarin saudaraku bisa messenger saya. Papa minta nama Papa sesuai KTP. Aku mau coba transfer. Oh ya? Dan saya berikan. Dan ditransfer saudaraku. Saya kesaksian ini dalam nama Tuhan Yesus. 400 US dollar. Ya kalau di kurs rupiah kan bisa 5 juta lebih. Wow, luar biasa kan? Nah ini yang Tuhan bilang buat kita saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ditransfer pun pakai Western Union, yang belum pernah seumur-umuran saya pernah transaksi dengan Western Union. Ada kesalahan. Nama depan dan nama ke belakang terbalik. Akhirnya saya mesti messenger lagi. Saya bilang, nak, namanya kebalik. Sesuai paspor harus nama ini Ho dulu di depan, baru Samson. Bukan Samson, baru Ho. Diproses lagi di sana, baru diulang lagi. Saudara, Tuhan tahu kebutuhanmu. Yehova Jireh, Dia akan menyediakan. Oleh sebab itu, saudara, kita jangan banyak alasan. Jangan suka bikin dalih. Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu.
Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tuhan yang tidak pernah memalingkan wajah ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini, siapapun engkau, hai anak-anak rohaniku, pemirsa sekalian yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin engkau ada di dalam kecemasan, mungkin engkau ada dalam kekhawatiran, mungkin engkau ada dalam kebingungan. Saya cuma mau kutip satu kalimat: berdoalah dengan kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau engkau berdoa cuma 1 menit, 2 menit, saya cuma mau bilang, saya kutip satu tulisan. Tulisan ini berkata, kalau kamu tidak sanggup berdoa 5 menit, kecoa pun tidak sanggup engkau taklukkan. Wow. Hello. Dan ini menjadi cemeti bagi kita. Kalau engkau tidak dapat bertahan berdoa lebih dari 5 menit, maaf, I'm so sorry, kecoa pun tidak dapat kau taklukkan. Sebab itu mari nyatakan semua keinginanmu dengan permohonan kepada Allah dan dengan ucapan syukur. Artinya Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Jangan lagi bikin banyak alasan, saudara. Jangan lagi banyak dalih. Sebab hari ini Tuhan berkata, bersama Yesus kita sanggup lakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan ada bagi kita. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tangan yang kuangkat kepadamu, aku mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami secara sederhana untuk tidak hidup berdalih, sehingga amarah murkamu dan engkau menelantarkan kami yang sudah diundang. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang suka berdalih ini. Biarlah dengan kebenaran firman ini kami mulai menetapkan hati untuk tidak lagi banyak bikin alasan, tapi kami mau datang di kaki Tuhan dan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan hamba-Mu sanggup sangat percaya firman-Mu, iya dan amin. Maka segala sesuatu akan Kau tambahkan dalam kehidupan kami. Tanamkan kebenaran firman ini di dalam hati kami ya Bapa. Dan hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati jemaat Tuhan sekalian. Berkati para pemirsa. Ketika mereka ada di dalam ketakutan. Ketika mereka ada di dalam situasi-situasi yang tertekan. Yang membuat mereka minder. Yang membuat mereka merasa diri sudah terlalu benar. Yang membuat mereka menjadi orang yang serba salah. Yang tertuduh. Yang gagal fokus. Yang hidup dalam okult. Pergeseran fokus. Hari ini aku tolak dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kebenaran firman yang menjamah setiap kami, supaya fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Mari Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap kami, jamah anak-anak Tuhan, jamah kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Lindungi kami dari COVID-19. Lindungi kami daripada segala hal yang mau membuat kami jatuh miskin, kekurangan. Sebab firman-Mu yang berkata, untuk selama-lamanya kami ada dalam naungan perlindungan-Mu dan tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh minum air kehidupan itu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Berkat damai, sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Nya, Tritunggal Allah dalam nama Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memberkati saudara saya hari ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang diberkati bersama saya katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita jumpa lagi pada waktu-waktu akan datang. Tetap di dalam kasih Kristus. Tak perlu banyak dalih, sebab Yesus telah mengundang saudara dan saya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.